Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Minggu kemarin saya berkhotbah terdapat di dalam Mazmur berapa? Ada yang catat, ada yang ingat? Iya, Mazmur 121. Mari kita temukan kembali, saya hampir menyelesaikan di Mazmur 121. Jika saudara sudah dapat bangkit berdiri. Ya, sudah banyak yang mendapatkannya. Mari kita baca 2 ayat. Kemarin kita telah menyelesaikan 8 ayat. Ini kita baca 2 ayat dengan suara yang dapat didengar oleh saudara yang ada di samping kiri, kanan, atau muka belakang. Kita baca dengan sungguh tentang Tuhan penjaga Israel. Kita ini juga adalah Israel rohani. Bukan hanya satu bangsa yang Tuhan jaga. Kalau Tuhan hanya menjaga satu bangsa, maka dia bukan Tuhan. Karena dia hanya memelihara satu bangsa. Tapi karena dia Tuhan, dia memelihara semua bangsa. Semua bangsa. Dan kita termasuk di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Ayat 1, ayat 2, 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Silakan duduk. Nah, saudara, pemazmur ini dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Pengalaman hidupnya, saudara. Kalau kita mengetahui pemazmur, penulis yang adalah seorang raja. Raja sekalipun saat ada dalam pergumulan, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya dia sangat berharap. Sangat berharap. Dari mana akan datang pertolongan? Seorang raja sekalipun tetap membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dan hal yang luar biasa menjadi pengalaman hidupnya. Dia memberikan jawaban sekaligus memberikan suatu kesaksian yang nyata. Ayat 2 dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nyata, saudara. Pertolongannya ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan mana atau Allah mana yang sehebat dan sebesar Tuhan kita ini, yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, siapa kita? Pemazmur saja yang adalah seorang raja, dia membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dia merasa diri tidak berdaya. Ada saat dia merasa diri lemah. Pangkat jabatannya tidak dapat menolongnya. Harta kekayaannya, prajurit-prajuritnya, orang-orang dekatnya tidak dapat menolongnya. Siapa kita? Sebab itu jangan kita merasa sudah hebat diri kita ini. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalaupun kita mulai dipercayakan Tuhan, ada jabatan-jabatan, ada berkat-berkat di tangan kita, ada kekuatan-kekuatan di tangan kita atau di sekeliling kita. Ada orang-orang hebat yang mungkin bisa membantu kita. Tapi dengarkan, mereka pun membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Sudah. Siapa kita? Kami pun para hamba-hamba Tuhan menyadari siapa kami. Kami terbatas. Tanpa Tuhan kami dapat jatuh. Saudara, tidak ada manusia yang steril dengan masalah.
Masalah dapat saja datang menimpa kita. Baik masalah dari dalam diri kita sendiri, masalah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun mungkin masalah yang dari jauh. Pemazmur dia alami sendiri. Kalau dari jauh ada bangsa sekitarnya yang sewaktu-waktu menyerangnya. Sudah. Kalau dari dekat, saudara, orang seisi rumah yang dekat dengannya. Siapa Raja Saul yang pernah mencari dan ingin membunuh Daud yang ada? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, Saul ini adalah mertua daripada Daud. Sebenarnya Saul adalah mertua, atau Daud adalah anak mantu daripada Saul. Tapi masalah bisa muncul. Saya harap di jemaat Tuhan di sini tidak ada persoalan antara mertua dan anak mantu. Bisa ada amin? Saudara, ini sebagai gambaran. Semoga kita tidak bermasalah dengan orang dekat. Masalah yang lebih parah, saya lihat dalam kasus Raja Daud di sini. Saya kira masalah yang paling parah bukan ia dengan mertuanya, bukan dengan mertuanya Raja Saul, karena Daud menikah dengan anak perempuan dari Saul yang bernama siapa? Ada yang tahu? Mikal. Sudah, anak perempuan Raja Saul nikah dengan Daud. Tapi masalah yang paling berat dari Daud, dengarkan, dengan anak kandungnya sendiri. Siapa nama anaknya? Ada yang ingat? Wow, mesti banyak pendalaman Alkitab jemaat di sini. Sebab itu datang ibadah hari Kamis, ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang diberikan. Siapa anak Daud yang akhirnya menjadi masalah dalam hidupnya? Lupa. Belum pernah dengar? Iya. Lebih keras lagi yang jawab tadi. Iya, Absalom. Untung tidak ada hadiah di sini. Dan nanti Tuhan kasih hadiah. Kita hari-hari ini harus kaya dengan firman. Saudara, Absalom menjadi masalah yang paling besar saya kira dalam diri Daud. Bukan dengan istri, bukan dengan mertuanya. Mertuanya masalah biasa. Tapi yang paling parah dengan anak kandungnya, Absalom. Absalom sudah membunuh anak-anak Daud lainnya yang adalah saudara-saudaranya. Saudara, dan yang terakhir, dia ingin membunuh ayahnya sendiri. Masalah. Saudara, kalau kita orang desa, kita sudah biasa jalan dengan tanpa alas kaki. Kita sudah biasa jalan. Apalagi dulu 25 tahun silam, awal pelayanan kami di sini, Nemra Laboa, masih lebih enak. Kita tempuh dengan tanpa alas kaki. Terkadang alas kakinya saya sudah keluarkan, sandalnya sudah gantung di kayu atau di barang lain yang dipikul, jalan dengan alas kaki. Itu bagian dari pijit refleksi, saudara. Ketimbang orang-orang kota, mereka pergi ke tempat refleksi bayar. Kita tidak bayar, gratis, saudara. Tapi Daud, ini suatu pergumulan besar kalau Alkitab menceritakan. Dia pernah naik gunung, seorang raja naik gunung tanpa alas kaki. Itu suatu kehinaan, saudara. Kita harus kaya dengan kebenaran firman. Daud alami itu. Suatu kehinaan. Seorang raja harus keluar dari istananya, lari dengan terburu-buru dan naik gunung, harus lepas kasutnya.
Ini menunjukkan pergumulan yang sangat amat berat. Sampai dia harus berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi. Di manakah akan datang pertolonganku? Kiranya akan muncul dari balik gunung, ada pertolongan yang datang. Daud mengalami kesusahan itu, amat sangat dia alami, saudara. Bahkan kalau saya mau ceritakan secara detail di sini, saudara, tragis bagi seorang suami, saudara. Daud yang adalah suami, sayang di sini ada banyak anak-anak yang di bawah batas umur, saudara. Istri Daud harus diambil orang lain, saudara. Oleh siapa? Sadis, saudara. Ironi sekali saya baca kasus ini. Pantas Daud menyampaikan ini. Saya kira Daud menyampaikan ini bukan seperti apa yang saya baca, karena saya tidak alami pengalaman sepahit ini. Maaf kata, istrinya ditiduri oleh anaknya Absalom, sudah. Sampai dia harus berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saya kira benar-benar dia teriak di sini. Dia teriak, dari mana pertolonganku Tuhan? Sepertinya dia akan putus harap. Dari mana Tuhan? Dari seorang raja yang penuh dengan kemuliaan harus menjadi nista, lebih nista dari rakyat biasa. Harus lari sebelum malam, dan sampai malam dia masih harus lari, saudara. Sampai dia harus lepas alas kakinya, kasutnya dia lepas, naik gunung, lari bersembunyi, saudara. Herannya yang mengejarnya anak kandungnya sendiri. Dalam nama Yesus, tidak ada anak-anak di sini yang akan menjadi durhaka pada orang tua. Biar anak-anak yang ada hormati orang tua. Anak-anak muda mau menghormati orang tua, karena akhirnya anaknya Absalom harus menanggung akibat yang dia perbuat. Apa yang menjadi kebanggaannya? Kebanggaan Absalom, kebanggaannya itu yang menjadi jerat dalam hidup. Kegagahan Absalom, salah satu yang diceritakan oleh Alkitab, dia gagah, ganteng, tinggi, dan yang membuat dia berbeda dengan laki-laki lain, apanya? Tidak seperti saya. Rambut saya sudah mulai berguguran. Kalau rambut saya sudah seperti ini dari muda, mungkin ibu gembala tidak suka saya. Tapi dulu masih gagal mungkin. Nah, sekarang sudah mulai pelontos, tapi ibu gembala justru tambah sayang. Saya mau dengar amin dari ibu gembala, bukan jemaat. Sudah. Tapi Absalom dikatakan rambutnya menjadi kemegahan, kebanggaan luar biasa. Dia gagah, rambutnya begitu lebat, panjang, saudara, dan itu menjadi kebanggaan dari orang-orang muda di zaman itu. Tapi saudara tahu, pada waktu dia mengejar ayahnya Daud dengan pasukan daripada Daud, dia dengan menunggang kuda, saudara, rambutnya tersangkut di salah satu ranting.
Apa yang menjadi kebanggaannya, itu justru yang menjadi jeratnya. Tersangkut. Kuda apa bagal yang ia tunggangi itu lari terus. Rambut yang menjadi kebanggaannya tersangkut di cabang pohon. Dan dia ada di udara. Sekarang dia yang lagi berteriak, tolong, tolong. Tidak ada yang menolong. Tiba-tiba datang panglima daripada Daud. Orang memberikan laporan, Absalom tergantung di atas pohon. Saudara, jangan tunggu kita tergantung. Jangan tunggu kita ada dalam pergumulan berat baru kita mau berseru, di mana pertolonganku? Sebab itu mari kita setia sebelum ada pergumulan. Karena saudara, seorang raja sekalipun yang dulu merasa aman-aman, biasa-biasa, ada di istana, ada di kemegahan, bisa jatuh roroso, saudara. Bahasa sederhana kita bilang roroso. Jatuh, saudara. Rata tanah. Mengalami kehinaan. Tapi Daud mengalami ini. Yang luarnya dia katakan, luar biasanya, dia alami pertolongan Tuhan. Dan dia saksikan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang sehebat Allah kita? Saya sudah sampaikan pada khotbah minggu kemarin. Sebelum kita ada dalam pergumulan, Tuhan sudah siapkan pertolongan. Sebelum Israel mengalami, saudara, kelaparan yang luar biasa dari Yakub dan anak-anaknya, dan mereka 70 orang yang ke Mesir sampai mereka menjadi jutaan orang. Sebelum mengalami kesusahan-kesusahan itu, Tuhan sudah utus Yusuf harus mendahului mereka. Tuhan sudah siapkan pertolongan. Sebelum bangsa Israel akan dibasmi di Persia, dalam pemerintahan Raja Ahasveros yang ada, saudara, Tuhan sudah mengutus seorang wanita muda. Namanya siapa? Esther. Sebelum masalah datang, Tuhan sudah siapkan pertolongan. Sama seperti Daud, sebelum masalah datang, pertolongan itu Tuhan sudah siapkan. Sebelum kelaparan seluruh dunia, Tuhan sudah persiapkan Yusuf jadi penolong bagi bangsanya. Sebelum Yahudi di bumi hanguskan di muka bumi di zaman Raja Ahasveros, Tuhan sudah persiapkan Esther di sana menjadi ratu, menjadi penolong. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semua dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk dapat menjadi penolong paling tidak bagi keluarga kita dulu. Jangan dulu bermimpi hebat. Ada orang bermimpi, dia katakan, saya mau mengubah dunia. Akhirnya dia gagal mengubah dunia. Dan dia katakan, saya mau mengubah bangsa saya. Gagal juga dia mau mengubah bangsanya. Dia pikir dia hebat, bisa mengubah dunia. Dan dia turunkan, bisa mengubah bangsanya. Dan dia tidak bisa. Dan dia berkata, saya mau mengubah kota saya. Dia mulai dari kotanya. Saya mau mengubah kota saya. Ternyata dia tidak mampu mengubah kotanya. Akhirnya dia berpikir, sudah banyak waktu terlewatkan, sudah banyak waktu terbuang, sudah banyak biaya yang keluar. Akhirnya dia berkata, lebih baik saya mau belajar mulai mengubah keluarga saya dulu. Mari kita mulai dari keluarga kita dulu. Kalaupun saudara belum mampu mengubah keluarga, mulailah dari dirimu. Dirimu dulu yang berubah. Mari kita belajar berubah supaya bisa mengubah yang lebih besar lagi. Saudara, Tuhan sudah siapkan Esther di sana. Dan saya sudah sampaikan minggu kemarin, sebelum kita masuk neraka,
sebelum kita binasa, Allah sudah menyiapkan putra tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus bagi kita, untuk menjadi penolong bagi kita. Tuhan sudah tahu kita tidak mampu. Tuhan sudah tahu manusia tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Hai bapak-bapak, engkau tidak mampu. Ibu-ibu yang ada, engkau tidak mampu. Hai anak-anak muda, kita tidak mampu. Jemaat tidak mampu untuk membayar hutang kita pun. Hutang dosa kita pun kita tidak mampu membayarnya. Para pendeta pun tidak mampu membayar hutang-hutang dosanya. Tuhan tahu kita sudah tergadaikan, hingga ia mengutus penolong. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan tahu kita tidak mampu, kita butuh penolong. Maka dia mengutus putra tunggalnya untuk menghapus dosa dunia. Bukan hanya menghapus dosa satu bangsa, bukan hanya menghapus dosa satu agama ataupun satu denominasi gereja yang ada. Dia siap menghapus dosa dunia. Semua bangsa-bangsa, semua agama, semua suku, dengan berbeda bahasa, dia tetap penebus satu-satu dan tidak ada yang lain, hanya dia. Saya teguhkan pernyataan saya ini dengan kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Haleluya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain anak domba Allah tadi, selain nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah penolong. Tuhan sudah kerjakan keselamatan bagi kita. Sekarang saudara, sekarang kita yang sudah diselamatkan, mari kita mengerjakan keselamatan ini. Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma keselamatan ini. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini sifatnya aktif yang harus kita kerjakan. Bukan pasif, terima ya sudah selesai. Kata kerjakanlah keselamatanmu, saudara, punya pengertiannya kita kerjakan. Kita kerjakan. Kita sudah dapat, kita kerjakan keselamatan kita. Kita pertahankan keselamatan kita. Kita jaga. Saudara dapat berkat, saudara dapat uang 100 juta, saudara mau apain? Saudara pakai. Tidak mungkin cuma pegang-pegang, bukan. Tidak mungkin cuma pamer-pamer, ini 100 juta, ini 100 juta. Ngapain kalau dia tidak diapa-apakan? Saudara punya rumah kalau tidak dipakai, saudara punya kendaraan kalau tidak dipakai. Tuhan sudah berikan itu keselamatan, tapi kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Artinya jaga baik-baik, kerjakan baik-baik. Nah, dikaitkan dengan pertolongan Tuhan, maka kita membutuhkan pertolongan yang Tuhan sudah siapkan untuk bisa mengerjakan keselamatan kita. Sudah. Dengan apa? Mari kita lihat dalam kebenaran firman. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Yaitu penolong itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ada penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan diam dalam diri kita, yang akan membuat kita yang tidak mampu menjadi mampu, bukan karena kita, tapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dengarkan, umat-umat tebusan Kristus, engkau butuh Roh Kudus. Ada banyak gereja mulai mengabaikan pekerjaan kuasa Roh Kudus karena sudah mulai merasa nyaman, mulai merasa bisa, mulai merasa kuat. Dengarkan, tanpa kuasa Roh Kudus kita akan gagal, kita akan runtuh. Gereja membutuhkan Roh Kudus, yang dalam arti gereja bukanlah gedung. Gereja adalah saya dan saudara. Saudara, engkau butuh Roh Kudus hari-hari ini. Kita tidak steril dengan masalah, kita tidak steril dengan dosa. Kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, siapa kita? Dia adalah penolong, penghibur bagi kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sama-sama kita baca ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara bisa insaf, saudara bisa bertobat, bisa menyadari bahwa apa yang saudara lakukan, apa yang kita lakukan ini salah dan berdosa. Dengarkan, itu karena Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Itu karena Roh Kudus yang mengingatkan dan menginsafkan kita. Roh Kudus itu, dia adalah penolong, penghibur. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, ada banyak orang jahat menjadi bertobat, bukan karena pendeta yang bertobat. Pendeta hanyalah sarana, hanyalah alat, bukan karena orang yang bersaksi. Saudara, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkannya. Saya terberkati dengan seorang artis, dengan kesaksiannya. Dia dulu yang belum percaya Yesus. Saudara, dia mendengarkan pujian rohani. Waktu dengarkan pujian rohani, saudara, tiba-tiba dia tersentuh. Dia tersentuh. Dia menangis. Siapa yang menyakitinya hingga air matanya jatuh? Siapa yang menyentuhnya? Apa penyanyi-penyanyi itu? Roh Kudus pakai suara daripada penyanyi-penyanyi itu. Orang bisa bertobat, orang bisa insaf. Sebab itu saudara, kalau menyanyi, menyanyilah baik-baik, karena kita memberikan yang pertama, persembahan pujian untuk Tuhan dimuliakan. Yang kedua, menguatkan kita, menguatkan orang lain, memberkati orang lain. Jangan malu menyanyi, saudara. Jangan malu menyanyi, apalagi dalam rumah Tuhan. Kalau saudara punya kebiasaan menyanyi, saudara, haleluya, engkau dapat memberkati banyak orang dengan pujianmu. Ketimbang kita bersungut di rumah. Kalau ada masalah di rumah, jangan biasakan bersungut, jangan biasakan mengeluh. Lebih baik menyanyi, lebih baik memuji Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalamnya, hilang kesedihan kita, saudara. Cuma kita belajar, ada masalah, kita menyanyi bagi Tuhan. Kalaupun ada pengalaman susah, saudara, ada banyak orang lain lebih susah dari saudara. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Israel, ada banyak yang sedang susah. Harus ada di tempat pengungsian
pengungsian. Di sana banyak orang Kristen juga di kedua negara. Yesus mengasihi segala bangsa, saudara. Lebih baik kita belajar bersyukur dan penolong itu akan datang. Dia akan menghibur kita. Lebih indah kita berkata pada Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Katakan bersama, ku bersyukur padamu. Lagi, ku bersyukur padamu selamanya. Roh Kudus akan turun. Dengan kita bersyukur, penolong itu akan datang, akan memampukan kita memikul pergumulan-pergumulan ini. Roh Kudus yang memampukan Daud bisa hidup di padang. Kembali dia hidup di padang seperti semula. Dulu dia jaga kawanan kambing domba, tapi itu milik ayahnya, dia bisa jaga. Saya baca kisah Daud di sini. Dia hidup di padang dengan orang-orang yang mengikutinya. Cuma jaga kawanan kambing domba orang lain punya. Tapi Daud begitu tulus. Dia lapar, dia haus. Tapi dia tidak suruh prajuritnya, tolong ambil 1-2 ekor. Orang punya. Karena ketong juga sudah turut jaga kambing domba daripada Nabal. Tidak dimakan singa, beruang, dan tidak dicuri orang. Karena kami ada di dekat kawanan kambing domba Nabal. Daud tidak berkata, ambil 1-2 ekor, kita makan di padang karena kita kelaparan. Tidak. Daud tulus, saudara. Dia jalani hidup apa adanya dengan bersyukur. Sampai suatu waktu dia dengar Nabal buat pesta. Nabal buat pesta, baru dia suruh anak buahnya, karena Nabal buat pesta, sampaikan atas nama saya Daud, berikan kami beberapa potong daging, roti yang bisa kami makan. Walaupun pada saat itu dikatakan Nabal tidak kasih, tapi Daud meminta dengan baik-baik. Akhirnya Tuhan yang berurusan dengan Nabal. Tapi wanita hebat. Siapa namanya istri Nabal? Abigail. Dia yang datang bawa dengan tulus kepada Daud dan pasukannya. Ini kami persembahkan, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, Daud mengalami benar-benar susah hidupnya. Dia ada di padang, saudara. Bahkan harus selalu siap siaga, dikejar-kejar. Tapi dia menjalani semua dengan syukur. Bagaimana dengan kita? Kita tidak kuat. Kita tidak hebat. Apapun, apa saja, dan kapan saja, dapat saja menimpa kita. Sebab itu jemaat, saya berpesankan, kalau kita sudah memulai dengan roh kita sudah mulai. Saya percaya kalau pelayanan di sini bukan karena roh Tuhan, tidak mungkin bisa bertahan sampai 26 tahun sampai sekarang. Sudah 26 tahun sudah. Kalau bukan pekerjaan roh, kami juga mungkin sudah menyerah, mungkin sudah pulang kampung sudah. Demikian juga jemaat, kami sangat menyadari ada banyak pergumulan dalam pelayanan kita. Tapi kalau saudara masih bertahan sampai saat ini, bukan karena saudara hebat, karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah, saat kita susah. Dia yang memberikan penghiburan. Saat kita membutuhkan sesuatu, Dia adakan. Saya sampaikan cara pertolongan Tuhan. Dia tahu saudara ada pergumulan, Dia sudah siapkan. Saya terberkati
dengan puluhan tahun silam seorang hamba Tuhan dari Depok, Jawa Barat ya, yang bersaksi kepada saya. Saudara, mereka memiliki panti asuhan. Nama panti asuhannya Panti Asuhan Karena Doa. Ada banyak orang rote yang sudah mereka tolong menjadi dari SD, SMP, SMA mereka kuliahi, sampai banyak sudah jadi sarjana, banyak yang sudah bekerja menjadi orang-orang hebat. Dari berbagai tempat mereka banyak mengasuh anak-anak dari kecil. Dan saya dengar kesaksian dari almarhum pemilik Panti Asuhan Karena Doa yang ada di Sawangan, Depok. Dia pernah bersaksi kepada saya seperti ini. Dia katakan, bro, pernah satu kali saya berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan karena habis bahan makanan, persediaan habis untuk anak-anak di masa itu, menampung anak-anak dengan kasih, membiayai makan hidup dan sekolah mereka dibiayai. Dan dia katakan mereka habis-habisan. Dia berdoa, dia berdoa, Tuhan tolong anak-anak ini, kebutuhan mereka. Saudara, singkatnya setelah lama dia berdoa, amin saudara, dia duduk, tidak lama kemudian, kisaran 5-10 menit, ada orang datang. Orang ini katanya dari Jakarta, dari kota Jakarta ke Depok, ke Sawangan. Perjalanan itu memakan waktu jam, saudara, bisa 1 atau 2 jam. Dan hamba Tuhan ini, almarhum Bapak Pendeta Yohanes Setiono, dia bilang begini, ternyata sebenarnya sebelum saya berdoa, Tuhan sudah utus orang itu, keluarga itu datang bawa berkat ke sini. Dan pada waktu dia duduk berlutut berdoa, sudah habis berdoa, beberapa menit kemudian orang ketuk pintu dan membawa berkat untuk kebutuhan panti asuhan yang ada. Saudara, artinya dia katakan, sebelum saya berdoa berlutut, sebenarnya Tuhan sudah siapkan pertolongan. Penolong itu sudah dalam perjalanan. Demikian buat kita. Saat kita membutuhkan, saudara imani, pertolongan itu sudah dalam perjalanan. Sudah Tuhan siapkan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sebab itu jangan padamkan roh. Kalau kita sudah memulai dengan roh, sudah biasa hidup dulu dengan iman, dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus, kita belum ada apa-apa, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Apalagi kalau kita sudah memiliki apa-apa, kita harus menyadari ini semua dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita padamkan roh karena kita sudah punya. Bukan berarti karena kita sudah bisa, kita tidak melayani lagi dengan kekuatan roh. Tetap kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dengarkan akhir zaman ini, gereja amat sangat membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus, saudara, gereja akan ambruk. Gereja akan hancur, saudara. Sudah dinubuatkan, Babel akan hancur. Babel akan hancur. Artinya kemegahan apa yang dipandang hebat oleh dunia akan mulai gugur. Tapi orang yang dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita akan tetap bertahan. Kita seperti berdiri di atas batu karang yang teguh, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Saya akhiri dan teguhkan dengan pernyataan-pernyataan dari kebenaran firman 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Kita teguhkan iman kita, kita teguhkan roh kita dengan membaca 2 ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Sudah dapat katakan amin? Pemain musik siap. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh.
Amin, saudara. Sekali lagi kita katakan, jangan padamkan roh. 1, 2, 3. Jangan padamkan roh. Kalau kita sudah memulai dengan roh, jangan padamkan roh. Tetap melayani dengan roh Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir, Roma 12 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Saudara temukan bersama dan sambil bangkit berdiri. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, teguhkan rohmu. Teguhkan roh kita dengan kebenaran firman Allah ini. Kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Haleluya. Yesusku tak pernah lagi penolong. Penolong yang selalu setia. Nyanyikan dengan iman. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu masalah saudara, dan saudara tidak tahu masalah kami, dan kita juga tidak tahu masalah di depan kita. Masalah yang ada di depan kita, kita tidak tahu apa dan bentuknya seperti apa. Kita tidak tahu 2024 akan seperti apa bangsa kita, akan seperti apa gereja kita, akan seperti apa usaha kita. Tidak pasti. Dunia tidak dapat memberikan kepastian. Tetapi dengarkan, kalaupun masalah itu ada, kalaupun ada, kita berdoa supaya tidak ada. Tetapi kalaupun itu ada, dengarkan, Tuhan sudah siapkan penolong. Tuhan sudah siapkan jawaban. Tuhan sudah siapkan solusi untuk semuanya. Sebelum terjadi kelaparan, sudah ada Yusuf Tuhan siapkan di Mesir. Sebelum terjadi pembinasaan untuk bangsa, Tuhan sudah siapkan Esther untuk menjadi penolong. Sebelum kebinasaan datang, kita dihukum karena dosa, Tuhan sudah mengutus putra tunggalnya Yesus. Sebelum masalah akhir zaman muncul dengan begitu hebatnya, Yesus sudah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin, amin. Tetap percaya Tuhan segala
segala. Saudara yang ada pergumulan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, berserah pada Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Roh Kudus ada. Buka hati. Buka hati. Roh Kudus menjamahmu. Engkau butuh Roh Kudus. Engkau tidak butuh apa-apa. Engkau sangat butuh Roh Kudus hari-hari ini. Menjadi kebutuhan utama kita. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Tuhan jamah setiap umat-umat-Mu yang ada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semua, menjadi penolong bagi setiap tangan yang terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir untuk hidupmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, masa depanmu, usahamu, karirmu, semua kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi penolong, bukan karena hebat, bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus tetap bekerja, menghidupkan setiap kata, menghidupkan setiap kalimat, setiap kebenaran yang hamba sampaikan. Roh Kudus teguhkan dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan, saatnya kami akan berkorban. Dengan sukacita kami memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.